Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Yaitu listrik yang disebabkan oleh muatan yang bergerak. Dari mana gerakannya itu? Yaitu dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Baik, untuk yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara mengukurnya. Kalau mengukur, berarti kita harus tahu alat ukur. Alat ukur yang wajib kita pelajari di sini, yang pertama adalah ampere meter. Jadi yang pertama adalah ampere meter. Bagaimana cara menggunakannya ampere meter itu atau cara membacanya? Kita lihat di sini. Misalkan di sini ada ampere meter dengan skala 0 misalkan. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, yang ini 5, yang ini adalah 6. Kemudian jarum di situ menunjukkan angka 2. Misalkan seperti ini. Kemudian di alat itu ada pembatas. Di sini ada pembatas. Misalkan pembatas di situ kita arahkan pada 3 ampere. Misalkan ini. Jadi, bagaimana cara membacanya? Jika jarum itu menunjukkan angka 2, sedangkan skala maksimalnya adalah 6, kemudian batas ukurnya adalah 3 ampere. Cara membacanya atau cara menghitungnya adalah skala yang ditunjuk oleh jarum itu yaitu 2, saya tulis di sini. 2 dibagi dengan skala maksimal. Skala maksimalnya di sini adalah 6 dikalikan dengan batas ukurnya. Berapa batas ukurnya? Yaitu 3. Berarti besarnya kuat arus yang kita ukur itu adalah 2/6 dikali dengan 3. Dikali coret ini, dibagi ini adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ampere. Apa fungsi dari batas ukur itu? Fungsi dari batas ukur itu, pengukuran yang kita lakukan tidak akan pernah melebihi dari batas ukur itu. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita batas ukurnya adalah 3 ampere, maka hasil pengukuran yang kita peroleh, hasilnya tidak akan pernah lebih dari 3 ampere. Itu untuk ampere meter, mudah-mudahan kalian paham. Yang berikutnya, untuk voltmeter itu sama. Jadi pengukurannya sama. Baik. Untuk voltmeter, cara membacanya itu sama. Jadi misalkan yang kedua ya, kedua adalah voltmeter. Cara membacanya sama. Misalkan ini skala maksimalnya kita batasi sampai 10 misalkan. Berarti ini 2, misalkan ini 4, ini 6, kemudian ini 8, ini 10, yang ini adalah 12. Misalkan seperti ini. Saya ulang, ini skala maksimalnya adalah 12. Kemudian batas ukur yang kita pilih, misalkan di sini adalah 5 volt, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita ingin mengukur tegangan, diperoleh skala yang di voltmeter itu menunjukkan angka 4 misalkan. Bagaimana caranya membaca hasil daripada pengukuran kita? Tuh, tulis di sini kecil, V sama dengan skala yang ditunjuk oleh jarum yaitu 4 dibagi dengan skala maksimal
skala maksimal di sini adalah 12. Kita tulis di sini adalah 12 dikalikan dengan batas ukur. Berapa batas ukurnya? Yaitu adalah 5. Baru di sini kita hitung 4 dibagi dengan 4 adalah 1, 12 dibagi dengan 4 di sini adalah 3. 5 dibagi dengan 3, dasar kemarin sudah kita pelajari bahwa 5 dibagi 3 itu adalah 3 dikali berapa yang mendekati 5, yaitu 1. Lebihnya berapa? 2. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3 adalah 6. Dan seterusnya. Jadi boleh ditulis 1,66 atau 1,67 volt. Nah, ini adalah dasar daripada pengukuran itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya merangkai ketika kita ingin mengukur, yaitu mengukur ampere, mengukur arusnya dan mengukur tegangannya. Cara mengukurnya, cara merangkainya, mari kita lihat di sini. Ini adalah cara menghitung. Berikutnya adalah cara merangkainya. Saya hapus dulu. Lihat ini cara merangkainya. Setelah kita paham caranya menghitung, nah sekarang kita bagaimana caranya merangkai alat tersebut. Misalkan sekarang saya punya hambatan 2. Ini adalah sumber tegangannya. Nah, di sini arus itu dari kutub positif menuju ke negatif. Ini adalah yang konvensional. Sedangkan berdasarkan perkembangan teknologi sudah dipahami di sini bahwa arus itu pada dasarnya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sehingga karena kita sudah salah kaprah, maka tetap dipakai kalau kita bicara tentang arus listrik dari kutub positif menuju ke negatif. Kalau kita bicara arus elektron itu dari negatif menuju ke positif. Secara teoritis yang benar adalah dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Cuman karena kita sudah terlanjur menggunakan istilah arus listrik, ya kita tetap pakai saja arus listrik itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Yang positif adalah yang besar ini. Nah, sekarang kita ingin mengukur hambatan yang ada di R1. Jadi yang ini adalah hambatan, yang ini juga adalah hambatan. Yang ini saya namakan dengan R2. Saya ingin mengukur arusnya, maka saya harus mengambil ampere meter itu. Jadi yang ini saya putus, saya pasangi ampere meter. Ini ampere meter. Nah, ini kalau ampere meter. Terus bagaimana cara mengukur tegangannya? Tegangan di sini tidak perlu diputus, jadi perlu dikonekkan. Bukan? Ini adalah V voltmeter. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan cara merangkai ampere meter dengan merangkai voltmeter. Kalau ampere meter itu langsung dihubungkan, atau istilah lain yang nanti kita pelajari adalah diserikan, sedangkan untuk voltmeter itu diparalelkan. Jadi ini kita akan peroleh tegangan yang ada di hambatan pertama, namakan dengan V1. Ini juga akan kita peroleh hambatan yang ada di hambatan kedua, dinamakan dengan V2. Ini cara merangkainya. Nah, bagaimana cara menghitung yang ada di ampere meter itu dan yang ada di voltmeter itu? Seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa paham. Yang pertama yaitu cara membaca ampere meter, kemudian cara membaca voltmeter, dan yang berikutnya yaitu cara merangkai ampere meter dan voltmeternya. Kalau sudah paham itu, arus sudah paham berapa arusnya dan berapa voltnya, maka kita perlu bertanya sebetulnya arus itu dari mana. Nah, mulai kita belajar di sini yaitu tentang kuat arus. Jadi
Kalau yang pertama tadi membaca alat ukur, yang kedua adalah merangkai, yang ketiga sekarang yang kita pelajari adalah kuat arus. Apa kuat arus itu? Kuat arus yang dilambangkan dengan I besar, kuat arus itu tidak lain adalah laju perubahan muatan. Jadi boleh dituliskan I itu sama dengan dq dt. Jadi dq itu adalah laju perubahan muatan. Kenapa kok dt? Karena perubahannya itu terhadap waktu. Atau boleh ditulis dengan Q per T. Apa Q itu? Q itu adalah besarnya muatan. Ini besarnya muatan. Besarnya muatan. Ya, muatan. Yang satuannya adalah Coulomb. Satuannya adalah Coulomb, dilambangkan dengan C. Kalau ini adalah waktu. Waktu itu dilambangkan dengan, satuannya lambangkan dengan sekon atau S. Kemudian dari sini, kalau kita sudah bisa menghitung berapa besarnya kuat arus, maka kita bisa lanjut mempelajari tentang hukum Ohm. Saya hapus. Hukum Ohm. Apa hukum Ohm yang ada yang akan kita pelajari itu? Jadi sama dengan di rangkaian tadi. Nah, ini pada saat tegangannya, misalkan yang pertama kita menggunakan satu baterai, kemudian kita menggunakan satu lampu, kita pasang baterai itu, kita rangkai ampere meternya, kita rangkai juga voltmeternya. Pada saat satu baterai kita memperoleh arus, kuat arus. Kita memperoleh juga besarnya tegangan. Kalau baterainya tadi kita tambah, dalam arti tegangannya kita tambah, maka arus yang ada di sini akan bertambah. Dan juga tegangan yang ada di sini juga akan bertambah. Jadi dalam arti besarnya tegangan sebanding dengan besarnya kuat arus. Atau boleh dibalik, besarnya arus itu sama dengan besarnya tegangan. Dan untuk menghilangkan istilah sebanding menjadi sama dengan, jadi dari sini, dari istilah sebanding menjadi sama dengan itu, maka perlu dikalikan dengan konstanta. Konstanta itu tidak lain adalah dilambangkan dengan R atau resultan. Saya kalikan dengan I. Jadi, menurut hukum Ohm, semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya semakin besar. Sehingga dalam suatu percobaan nanti akan diperoleh karena hambatan di sini itu tetap, hambatannya tetap itu dinamakan dengan konstanta R itu. Di V sama dengan R dikalikan dengan I. Atau kalau mau dibolak-balik, I itu sama dengan V per R. Atau R itu sama dengan V per I. Atau seperti ini, R itu sama dengan V per I. Nah, dari sini yang wajib kita pahami, ketika tegangannya besar, bukan berarti R-nya semakin besar, tidak seperti itu, karena R itu adalah konstanta tetap. Jadi ketika tegangannya besar, maka arusnya yang besar. R-nya akan tetap. Jadi selagi menggunakan hambatan ini, berapapun besar tegangannya dan berapapun arus yang dihasilkan, maka R-nya akan tetap. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus tegangan yang digunakan di sini tegangan yang mana? Karena kita menggunakan lampu, maka tegangan yang dimaksud adalah tegangan yang ada di atas sini. Tegangan di sini adalah tegangan sumber. Tegangan sumber di sini bisa saja besarnya sama dengan tegangan yang ada di atas. Tapi kalau kita lebih teliti ada perbedaan sedikit karena di sini tegangan itu digunakan atau melewati suatu kawat penghantar. Nah, ini untuk hukum Ohm. Yang berikutnya, karena tegangan tadi
kita perbesar, kemudian arusnya pun ikut besar, dan hambatannya itu adalah tetap, maka kita perlu membahas. Kalau begitu, hambatan itu disebabkan oleh apa biar dia mengalami perubahan? Nah, di sini kita perlu belajar tentang hambatan kawat. Di sini saya hapus, kita belajar ke hambatan kawat. Di sini adalah hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar. Nah, sekarang saya punya kawat seperti ini. Nah, ini mau dilalui oleh suatu arus. Nah, sekarang bagaimana atau berapa besarnya hambatan itu? Besarnya hambatan dari suatu kawat itu akan sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Artinya, semakin panjang kawat yang kita gunakan, maka hambatannya semakin besar. Semakin besar diameternya atau luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, dari sini kita harus paham, kalau kita menggunakan kabel listrik, lebih baik kabel itu digunakan panjangnya yang secukupnya. Sedangkan diameter yang wajib kita beli pada saat kita membeli kawat itu berusaha mencari yang besar. Sehingga hambatan daripada kawat itu semakin kecil. Baik. Sekarang bagaimana cara menghilangkan dari hambatan dari sebanding ini menjadi sama dengan? Maka R ini akan menjadi sama dengan jika dikalikan dengan konstanta. Konstanta di sini tidak lain adalah namanya hambatan jenis. Jadi rho L per A. Yang rho ini adalah hambatan jenis. Hambatan jenis. Apa satuannya di sini? Satuan daripada hambatan jenis itu adalah ohm meter. Ohm meter. Yang ini adalah panjang kawat. Panjang kawat. Satuannya adalah meter. Kalau ini adalah luas penampang kawat. Luas penampang. Luas penampang. Nah, ini luas penampang kawat. Satuannya adalah meter pangkat 2. Kemudian apa R itu? R itu adalah hambatan kawat penghantar. Jadi R di sini adalah hambatan kawat penghantar. Hambatan. Nah, ini hambatan kawat penghantar. Satuannya adalah ohm. Nah, dari sini banyak variasi nanti soal-soal itu. Kalian harus bisa membolak-balik suatu rumus. Jadi yang wajib diingat dulu, R itu sama dengan rho dikali L dikalikan dengan A. Bagaimana nanti kalau yang ditanyakan itu adalah L-nya? Kalau yang ditanyakan itu L, berarti R kali A per rho. Jadi kita wajib pahami dulu, A itu adalah luas penampang daripada kawat. Saya hapus dulu ini. Luas penampang daripada kawat itu tadi dilambangkan dengan A. Kita mengingat kembali, karena kawat itu bentuknya adalah lingkaran, maka luas yang dimaksud adalah luas lingkaran. Jadi boleh dituliskan pi R pangkat 2. R di sini adalah jari-jari daripada kawat itu. Bagaimana kalau di soal itu yang diketahui adalah diameter? Maka kita rubah lagi. R itu pi sama dengan R itu sama dengan diameter per 2 dipangkatkan 2. Ini D diameter. Ya, boleh dituliskan pi D pangkat 2 per 4. Jadi untuk mencari luas penampangnya.
Kemudian mari kita mencoba membolak-balik suatu rumus. Tadi R sama dengan rho L per A. Bagaimana kalau yang ditanya itu adalah L? L itu sama dengan R dikalikan A per rho. Jadi ini tinggal kalau yang ditanyakan itu adalah L itu ada di atas, A itu ada di bawah, maka yang di bawah itu pindah, dia akan jadi di atas. Rho ini ada di posisi atas. Jadi ini kan rho L per A. Karena rho ini ada di atas, maka kalau dipindah dia akan ada di bawah. Jadi konsepnya di sini biar kalian tidak bingung, apa yang mau dicari kita lingkari. Oh, yang mau saya cari adalah L. Karena yang mau saya cari adalah L itu ada di posisi atas. Rho juga ada di posisi atas. A ada di posisi bawah. Berarti selain dari L harus saya pindah. A ada di bawah, saya pindah menjadi di atas. Rho ada di atas, saya pindah menjadi di bawah. Biar tidak bingung. Bagaimana kalau yang saya cari adalah A? Yang saya cari adalah A, maka ini bisa ditukar posisi. Nah, ini bisa tukar posisi. Jadi, rho itu A itu sama dengan rho L per R. Artinya, di sini kan sama saja dengan R per 1. Sama dengan rho L per A. Oke, A-nya ada di bawah, maka dia pindah jadi di atas. Kan tadi R per 1. Maka ini sama saja dengan A per 1. Kemudian R di sini kan ada di atas, maka dia pindah ke bawah. Oke, bagaimana sekarang kalau yang dicari itu adalah rho? Rho itu adalah rho ada di atas, A ada di bawah. Maka A itu pindah di sini, dia menjadi di atas. R kali A. L ada di atas, maka dia akan pindah ke bawah. Ini cara membolak-baliknya sampai lalu dipahami. Baik, sekarang sudah tahu kuat arus, kemudian sudah tahu hambatannya. Nah, sekarang kalau sudah kuat arus tahu, hambatan itu tahu, maka kita harus bisa merangkai hambatan itu. Sehingga nanti bisa menghasilkan apakah dari rangkaian hambatan itu akan bisa memperkecil hambatan itu sendiri atau bahkan memperbesar daripada nilai hambatan itu. Kalau nilai hambatannya semakin besar atau semakin kecil, kira-kira pengaruhnya apa terhadap tegangan? Terus pengaruhnya apa terhadap terang tidaknya lampu itu? Karena nanti kita akan lari ke sana. Di prakteknya nanti kita akan mencoba apakah dengan rangkaian tertentu itu akan menghasilkan tingkat keterangan dari lampu itu yang berbeda atau sama. Intensitasnya itu sama atau tidak begitu. Baik, sekarang kalau sudah tahu hambatan kawat penghantar sudah paham, kita belajar pada rangkaiannya. Kita belajar pada rangkaian listrik. Rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik. Oke. Rangkaian di sini ada dua, yaitu dasarnya itu ada dua. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian yang lurus, yang disambung. Jadi kalau saya punya lampu dia dilambangkan dengan hambatan seperti ini, ada dua lampu. Bagaimana cara menyerikannya? Tinggal disambung. Nah ini. Kemudian ini adalah sumber tegangannya, tinggal disambung. Oke, ini adalah R1, yang ini adalah R2. Nah sekarang, kalau arus itu, kuat arus listrik, itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif, maka kuat arus listrik yang ada di R1 dan R2 itu arahnya ke kanan. Berapa besarnya? Sama dengan yang ada dari sumber ini. Kalau ini I, maka ini I. Jadi besarnya arusnya sama. Terus apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Besar tegangan yang ada di R1
dengan besar tegangan yang ada di R2, besar tegangan yang ada di R1, kalau ditambah dengan besar tegangan yang ada di R2, maka dia akan sama besarnya dengan tegangan yang ada di sumber. Dengan satu catatan, tegangan yang ada di kawat yang ini kita abaikan. Jadi kalau saya tulis, ini adalah V sumber, saya tulis di sini, besarnya V itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, begini. Nah, sekarang, apa V itu dari hukum Ohm tadi? Sudah kita peroleh bahwa V itu adalah I dikalikan dengan R. Jadi ini I dikalikan dengan R. R apa ini? Ini adalah R total. Karena rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka ini saya tulis dengan RS. Kenapa kok R total? Karena dari sumber. Tidak akan pernah tegangan yang ada di R1 dan tegangan yang ada di R2 itu melebihi tegangan yang ada di sumber. Karena ini sumbernya. Jadi kalau dijumlah bisa dianggap sama. Atau kita anggap saja sama dengan catatan mengabaikan tegangan yang ada di kawat ini. Sehingga dituliskan besarnya V itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Di sini kita kembali ke sini, V itu sama dengan I dikalikan dengan RS. Bagaimana untuk V1 itu? V1 tidak lain adalah I dikalikan dengan R1. Untuk V2 sama, I dikalikan dengan R2. Karena arusnya sama, kuat arusnya sama, maka RS itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Maka diperolehlah perumusan di hambatan seri itu, jika hambatan dirangkai seri, maka hambatannya tinggal dijumlah. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Di rangkaian paralel, kita gambar dulu. Nah, ada perbedaan kalau saya punya lampu. Nah, ini dihubungkan dulu. Nah, ini, maka yang ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ada percabangan, ciri-cirinya ada percabangan. Paralel di situ ada percabangan. Jadi misalkan ini adalah R1, ini adalah R2. Ini adalah V-nya, sumber tegangannya. Kuat arusnya bagaimana? Kita ambil kuat arus listrik itu dari kutub positif menuju ke negatif, yang positif yang panjang ini. Ketika dia menuju ke cabang atau mau nyampe di cabang, maka arah daripada kuat arusnya yang di cabang sebelah kiri ini adalah ke atas. Yang ini bagaimana? Nah, ini kita biar gampang, ini adalah suatu titik, ini ada yang menuju ke cabang, maka harus ada yang keluar dari cabang itu. Ini adalah cabang. Jadi, kalau ini kebetulan kita gambar di sini adalah menuju ke cabang, maka yang sini boleh masuk ke cabang. Boleh keluar dari cabang. Jadi, arus yang masuk di sini, maka untuk di R1-nya dia keluar dari cabang, untuk di R2-nya dia juga keluar dari cabang. Keluar itu meninggalkan cabang itu. Bagaimana yang di sini? Dia akan menuju ke cabang, dia juga akan menuju ke cabang, maka yang sini keluar dari cabang. Kemudian kalau dijumlah bagaimana? Ini yang dari sumber adalah I, ini saya namakan dengan I1, ini saya menamakan dengan I2. Jadi kalau kita jumlah, di sini besarnya I itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Menurut hukum Ohm tadi, I itu adalah V per R. R ini karena I yang dimaksud itu adalah I sumber, maka R-nya adalah R total. Atau karena rangkaiannya ini paralel, maka ini adalah RP. Yang di sini bagaimana? Ini adalah V per R1. Ini bagaimana? V per R2. Ini V per R2.
Kenapa di sini kok bukan V1, di sini bukan V2? Boleh ditulis V1, boleh ditulis V2. Tapi pada saat kita uji, ternyata besarnya tegangan yang ada di R1 ini dan besarnya tegangan yang ada di R2 ini dan besarnya tegangan sumber adalah sama. Karena sama, maka kita tulis V, ini juga V, ini juga V. Sehingga kita bisa coret. Kalau kita coret, maka akan tinggal 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa merangkai secara seri dan paralel, kita belajar hukum Kirchhoff. Mungkin saat ini kita akan belajar teori dulu, baru nanti kita ke latihan soal-soal. Sekarang kita coba untuk dihukum Kirchhoff-nya. Sebetulnya tadi sudah disinggung ketika kita belajar rangkaian paralel tadi. Hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff. Kirchhoff pertama. Atau hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Kalau hukum Kirchhoff pertama, nanti ada Kirchhoff yang kedua. Ini maksud adalah hukum pertama Kirchhoff. Ini nama orang ini. Dari hukum pertama Kirchhoff itu, atau Bapak Kirchhoff sendiri mengatakan bahwa jumlah total arus yang masuk harus sama dengan jumlah total arus yang keluar. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi kalau ada percabangan tadi, ada cabang, ini masuk dari cabang, ini yang keluar dari cabang, ini keluar dari cabang, misalkan ada 3 atau 2, ini I, yang ini I1 misalkan, ini adalah I2, maka besarnya I itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Jumlah total arus yang masuk sama dengan jumlah total arus yang keluar. Ini dalam suatu rangkaian tertutup. Maksudnya rangkaian tertutup itu ya dihubungkan. Nah, begini. Kita cek sini. Nah, ini misalkan dihubungkan dengan sumber tegangan. Maka untuk cabang yang sebelah kiri, I itu sama dengan I1 tambah I2. Untuk cabang yang sebelah kanan, di sini, ini tetap I1. Jadi ini I1, sampai sini I1, yang sini I2, 2. Maka untuk cabang yang kedua, I1 ditambah dengan I2 sama dengan I. Sama saja dengan ini. Di jumlah total arus yang masuk sama dengan jumlah total arus yang keluar. Sekarang, bagaimana untuk hukum 2 Kirchhoff? Kita lihat di sini. Hukum 2 Kirchhoff. Oke. Hukum 2 Kirchhoff di sini mengatakan bahwa jumlah total dari tegangan itu dalam suatu rangkaian tertutup besarnya adalah sama. Jadi, misalkan ini ada hambatan, ini ada sumber tegangan, ini adalah R1, ini R1 aja. Nah, begini. Jadi saya ulang, hukum 2 Kirchhoff itu jumlah tegangan dalam satu rangkaian tertutup itu jumlah totalnya harus sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0 jumlah totalnya dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi boleh dituliskan sigma V sama dengan plus minus sigma I dikalikan dengan R, kemudian plus minus sigma I, sigma V plus minus, ini plus minus ya, plus minus, ini plus minus
I dikalikan dengan R itu sama dengan 0. Nah, ini bisa juga beda kalau kalian lihat di buku, tapi nanti konsepnya adalah sama. Dengan satu catatan, caranya di sini kita menggunakan yang pertama, ini 0. Jadi yang pertama kita memberikan arah daripada loop, yang kedua adalah arah daripada arusnya. Maksudnya bagaimana? Kalau arah daripada loop itu ke kanan seperti ini, kita buat saja sembarang. Arah loopnya misalkan ke kanan, kemudian arah arusnya juga ke kanan, misalkan begini. Meskipun kalian paham kalau arah arus itu dari kutub positif ke negatif. Oke, yang ini saya arahkan ke kiri. Karena ini kan yang positif, sehingga arah arusnya ke sana. Bagaimana caranya menulis di sini? Kalau ini adalah V, maka saya tulis loop ini, arah loop yang kita buat ini, arah buatnya kan tadi sembarang. Arah loop yang kita buat ini kalau kita gambarnya kan dari sini, dia bergerak seret, maka dia akan ketemu dengan yang panjang dulu. Seret, ketemu dengan yang panjang dulu. Karena ketemu dengan yang panjang atau yang positif, maka kita nulis yang positif. Kemudian, arah loop dan arah arus ini berlawanan arah, maka kita menulisnya adalah negatif. Nah, ini dari hukum kedua, saya ulang, saya hapus ini. Hapus. Misalkan negatif, ini positif, ini ada R1, ini positif, ini negatif. Kemudian di sini ada R2. Nah, ini rangkaiannya tertutup. Rangkaian terhubung semua, cuman saya putus biar nanti enak mempelajarinya. Tapi yang kita pelajari pada dasarnya adalah yang tertutup, cuman saya potong. Nah, sekarang langkah yang pertama, buat arah arus itu sembarang, arah loop sembarang, misalkan ke sana. Arah arusnya boleh kalian sembarang, tidak ada masalah. Misalkan ini ke kanan, kalau gini ini kanan, kalau ini ke kiri, saya milih yang ke kanan atau ke kiri, suka-suka kalian. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, sekarang kita cari dulu besar tegangannya. Tadi menggambarnya dari sini, menggambar arah loopnya dari sini. Arah loop dari sini, maka dia akan ketemu yang negatif dulu. Ini. Nah, ketemu yang negatif. Ini misalkan V1, ini adalah V2. Ini bergerak dari sini, membuat arah loop tadi. Saya ulang, buat arah loop tadi kan gini. Seret. Nah, ini maka akan ketemu yang negatif dulu. Negatif yang bertemu dengan arah loop. Jadi sumber tegangan yang negatif ini, yang negatif ini bertemu dengan loop terlebih dahulu. Sehingga kita nulisnya adalah min V1. Tapi untuk yang ini, dia ketemu dengan yang positif, maka kita tulis plus V2. Sekarang bagaimana untuk arusnya? Arus di sini karena rangkaiannya adalah seri R1 dan R2, dan arah arus dan loopnya sama, maka kita tambah plus I dikali R1 ditambah I dikali dengan R2. Karena searah, ini arahnya juga ke sana, arah arusnya. Tidak boleh arah arus di sini, yang sini ke kiri, tidak boleh. Kita ke kanan semua di sini. Baru sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita bisa menyederhanakan besarnya I dalam kurung R1 ditambah dengan R2 sama dengan min V1 pindah ke kanan jadi V1 plus V2 pindah ke kanan jadi min V2. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum 2 Kirchhoff. Untuk berikutnya, kalau kalian sudah paham ini, kalian perlu belajar tentang daya listrik. Oke, saya hapus. Daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik itu tidak lain adalah
perkalian antara tegangan dan arus, kuat arus. Daya listrik dilambangkan dengan P atau power di situ. Besarnya P sama dengan V dikalikan dengan I. P itu adalah daya listrik. Ini daya listrik. Satuannya adalah watt. V ini adalah tegangan. Satuannya adalah volt. Yang ini adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. Nah, dari sini bisa dikombinasi dengan hukum Ohm itu. Yaitu apa yang mau diganti. Kalau nanti di soal ada tegangan dan ada hambatan, maka kita harus merubah. Misalkan di soal itu yang diketahui adalah hambatan dan tegangan. Jadi kalian tetap berpedoman ke sini bahwa besarnya P itu sama dengan V kali I. Kalau tegangannya ada, ada ini. Tinggal mencari I-nya. Apa I itu? Cari dari hukum Kirchhoff. Dari hukum Ohm, bahwa I itu sama dengan V per R. Jadi boleh ditulis P itu sama dengan V kali V per R, atau V kuadrat dibagi dengan R. Atau dibalik sekarang, arusnya ada dan hambatannya ada. Bagaimana caranya? Padahal di daya listrik itu V kali I. Maka dicari V-nya itu menggunakan hukum Ohm. Jadi ini bisa saya hapus. Terus saya cari sekarang V-nya. V itu sama dengan I dikali dengan R. Nah, ini V-nya. Masukkan ke sini. Oh, berarti daya itu sama dengan I kali R dikalikan I. Atau boleh ditulis dengan I kuadrat R. Di daya itu bisa V kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Tidak perlu dihafal yang itu. Yang perlu diingat di sini adalah besarnya P sama dengan V dikalikan dengan I. Dengan catatan, V dan I nanti kalau ada salah satu yang tidak diketahui, diingat-ingat hukum Ohm-nya. Yang berikutnya, kita wajib mempelajari energi listrik. Energi listrik. Mungkin ini untuk yang terakhir, hal-hal yang lain nanti kita pelajari di latihan soal-soal. Energi listrik itu bisa dilambangkan dengan W. Apa energi listrik itu? Yaitu perkalian antara daya dikalikan dengan waktu. Atau P dikali dengan T. Dayanya bagaimana? Sudah kita pelajari tadi bahwa daya itu adalah V dikalikan I. Karena ini T, maka dikalikan dengan T. Di sini banyak variasinya seperti yang tadi. Kalau V-nya tidak diketahui, carilah menggunakan hukum Ohm. Kalau I-nya yang tidak diketahui, carilah menggunakan hukum Ohm. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk materinya. Untuk latihan soalnya di pertemuan berikutnya. Dan setelah itu kita akan mencoba rangkaian-rangkaian yang dihubungkan seri dan paralel atau kombinasi seri dikombinasi dengan paralel. Nanti tingkat keterangan lampunya bagaimana, nanti saya demonstrasikan di pertemuan yang berikutnya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.